datang di channel pembelajaran psikologi. Kali ini kita akan mengupas terkait fenomena sosial yang ada di media sosial. Apa sih yang viral kali ini? Nah, sebelumnya perkenalkan saya adalah Fia Semiati, mahasiswa semester 2 di Universitas Insan Cipta Indonesia di jurusan Digital Neuroscience ya. Kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa dan mengamati fenomena statue ya, dancing dan kemudian dengan gesture dan mimik yang betul-betul mewabah ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa ya, dan ini menjadi sebuah trending di platform media ya, seperti aplikasi TikTok dan kemudian juga di Instagram. Fenomena apa sih yang bisa kita tangkap dari pesan video singkat ini? Ya. Pertama ya, jika kita melihat dari lirik lagu ini ya, yang menjadi soundtrack untuk para anak-anak muda melakukan gerakan dancing ya, yang terlihat dengan gaya centil dan kemudian sikap yang memperlihatkan ingin digoda tetapi seperti jual mahal ya. Coba kita amati dari makna katanya. Yang pertama adalah, aduh abang, bukan maksud begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal sedikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adek, ini abang biar ayu. Nah, ini adalah sebuah lagu yang sebetulnya bernada untuk minta digoda ya. Dan kita melihat bahwa ini adalah sebuah bias dari perkembangan generasi yang harusnya masih menempuh pendidikan dan harusnya masih jauh dari kata-kata percintaan ya. Hampir merata fenomena statue ini yang cukup memprihatinkan itu ketika mewabah di usia anak-anak ya, terutama ada juga anak-anak di bawah usia-usia yang katakanlah belum paham apa itu cinta. Seperti ada video yang saya perhatikan itu, ada anak usia 5 tahun, kemudian ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Dan menariknya, lirik ataupun narasi dari dance ini dianggap adalah salah satu bentuk ekspresi terhadap kecuekan terhadap cinta, padahal sebetulnya butuh. Nah, fenomena apa yang bisa kita tangkap? Pertama, kita harus mencoba untuk mengkritisi bahwa lirik lagu ini sebetulnya tidak patut untuk diikuti oleh anak-anak di bawah umur. Kenapa? Karena ini adalah bahasa romansa, ingin digoda, ingin dirayu, tetapi dengan style yang cuek ya, seolah-olah nggak butuh, tapi sebenarnya mau begitu. Apa bahayanya fenomena ini? Fenomena yang akan bisa terjadi pada anak-anak ya, terutama masih di usia sekolah sekitar SD ataupun SMP, dampaknya adalah anak-anak akan lebih memikirkan persoalan percintaan daripada pendidikan itu sendiri. Padahal usia-usia percintaan itu biasanya menyentuh di kalangan usia pubertas ataupun 17 tahun ke atas. Nah, kata godaan di sini ya, dengan adanya pancingan untuk datang ke rumah, tentunya di dalam tanda kutip ini akan memberikan persepsi yang sangat negatif sekali, dan tentunya ini sangat berbahaya. Jadi lirik lagu ini meski terkesan adalah hanya sebuah dancing ya, ataupun sebagai sebuah bentuk lucu-lucuan, tetapi sebetulnya makna di balik ini semua ini cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena beberapa fenomena ya yang kita lihat pada beberapa kasus ya, untuk ada anak-anak yang mulai melakukan hal-hal tindakan asusila ya, yang harusnya itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Nah,
sikap centil, menggoda ya, dan kemudian memancing gairah laki-laki, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya dan memprihatinkan. Untuk itu sehingga diminta agar orang tua tidak ikut memviralkan statue ini, meskipun terkesannya Jimmy Baik, sekarang kita coba merenung sejenak. Sebagai orang tua, apakah yang harus kita lakukan untuk agar anak-anak kita tidak terdistraksi atas fenomena ini? Meskipun ini adalah berupa hiburan ya, yang digunakan untuk sebagai semangat di dalam kehidupan sehari-hari, tujuannya hanya untuk have fun begitu. Tetapi kita sebagai orang tua tentunya perlu berpikir kembali untuk memberikan hiburan kepada anak-anak kita, hiburan yang mendidik dan hiburan yang akan memberikan dampak positif. Kenapa? Setiap apa yang didengar, setiap apa yang dilihat, dan setiap apa yang diikuti, semua itu akan masuk di dalam unconscious anak, sehingga hal itu akan menjadi sebuah program. Pertanyaannya, apakah kita ingin anak kita dewasa sebelum waktunya, atau membiarkan ia tetap mengikuti proses alamiah, di mana pada usia anak-anak adalah masanya mengikuti perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, di dalam memahami fenomena-fenomena sosial ini, tentunya kita juga harus membuka mata. Kita harus melebarkan telinga kita. Mengapa demikian? Seringkali kita sebagai orang tua lengah dalam memantau anak untuk mengakses media sosial. Tingginya angka asusila ataupun pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dari beberapa kejadian, tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, pesan sederhana yang ingin saya sampaikan di sini adalah agar para orang tua tidak lupa untuk selalu mengawasi, menjaga, dan mengontrol anak di dalam mengkonsumsi tayangan-tayangan yang bersifat hiburan. Alangkah lebih bijak jika kita menggunakan media sosial ataupun mengikuti konten-konten kreator yang lain dengan mengikuti hal-hal yang dapat menambah kemampuan dan kecerdasan anak. Jika anak-anak masih tetap kekeh, itu seperti apa? Hal bijak yang harus kita berikan selaku orang tua adalah memberikan edukasi kepada anak, ya, terutama mungkin kita bedanya anak sekarang dengan anak di zaman dulu ya, ayah bunda. Anak-anak sekarang itu harus diberikan pemahaman, harus diberikan penjelasan secara rasional. Nah, jika kita sebagai orang tua sudah memberikan pemahaman secara rasional kepada anak, kita memberikan penjelasan tentang dampak baik dan buruk dari fenomena ini, maka tentunya nanti anak akan lebih terjaga di dalam mengkonsumsi hal-hal yang dia lihat ya, terutama di media-media sosial. Semoga kita menjadi orang tua yang bijak, menjadi orang tua yang selalu peduli terhadap perkembangan psikologi anak. Salam bahagia.